Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Aurum Ramadhani di program Belajar Bareng Bu Murni. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat permainan sederhana menggunakan lembar kerja Microsoft Excel. Biasanya Microsoft Excel digunakan untuk mengolah angka. Kali ini kita gunakan untuk membuat media permainan sederhana yang kita beri nama tebak gambar. Langsung saja kita saksikan tutorial berikut ini. Yang pertama, kita buka lembar kerja Excel kita seperti ini. Ini adalah lembar kerja Excel yang saya gunakan Office 2016. Jadi disesuaikan dengan yang teman-teman miliki ya. Kemudian langkah yang kedua, kita klik page layout, kita klik background, kemudian akan muncul work outline seperti tadi di sini ya. Nah, teman-teman bisa memilih mau ngambil background atau picture, gambar backgroundnya itu dari mana. Biasanya kalau saya gambarnya simpen dulu di desktop atau di komputer gitu ya, atau di laptopnya teman-teman. Gambar apa yang mau dijadikan background. Jadi saya pilih from a file, browse. Nah, setelah itu kita pilih di desktop. Saya sudah mengambil gambar salah seorang artis Korea gitu ya. Ya pasti teman-teman terutama kaum hawa itu tahu ya artis ini namanya siapa. Ya benar sekali, ini adalah Lee Min Ho. Oke, setelah Lee Min Ho terinsert di sini, ini ada banyak Lee Min Ho di sini. Di permainan ini kita hanya memerlukan satu gambar Lee Min Ho saja. Nah, jika teman-teman pengen selnya tidak terlalu besar, itu bisa dikecilkan caranya. Nah, ini di drop dari A sampai misalnya L boleh, atau terserah teman-teman sampai mana. Kemudian ini ukuran kolomnya terlalu lebar, saya ingin mengecilkan. Jadi saya klik kanan, kolom width. Jadi lebar kolom saya ganti ini 5 saja. Boleh terserah teman-teman gitu ya. Terus oke. Nah, ini jadi tinggi. Loh, ini kok belum? Nah, ini juga bisa, masih bisa dikecilkan ya. Kita blok, terus kita klik lagi kanan, klik kanan, kolom width. Kita tuliskan 5, terus jadi seperti ini. Jadi saya hanya akan menggunakan gambar Lee Min Ho sampai kolom N gitu ya, sel N. Nah teman-teman, langkah selanjutnya ini ada banyak gambar Lee Min Ho, sementara kita hanya perlu satu gambar Lee Min Ho saja yang sebelah kiri ini ya. Jadi yang di bawah sama yang di kanan harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Teman-teman, gambar yang ingin saya munculkan di game nanti hanya sampai pada sel 22 ini ya. Maka saya klik yang 23 ke bawah ini akan saya hilangkan. Caranya, taruh kursornya di sel 23 sampai ke bawah ini ya. Kemudian di keyboard teman-teman tekan Ctrl Shift secara berbarengan sama tanda panah mengarah ke bawah. Biasanya terletak di keyboard bagian kanan bawah ya. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya teman-teman klik bebas, yaitu klik kanan ya, kemudian pilih hide. Nah, gambar Lee Min Ho yang di bawah sudah tidak ada. Oke, sekarang kita juga ingin menghilangkan gambar Lee Min Ho yang di sebelah kanan. Caranya juga sama ya dengan yang tadi. Cuma gambar Lee Min Ho yang akan kita gunakan untuk membuat angka nanti adalah A sampai N ya. Sementara kita sisakan dulu O ini. Ini adalah pembatas antara yang mau kita pakai sama yang mau kita hilangkan. Jadi saya buat ini O ini sebagai pembatas. Berarti gambar yang mau saya hilangkan itu dari sel B. Jadi kita taruh kursornya di B. Kemudian tekan Ctrl Shift, tanda panahnya ke kanan. Arah tanda panah kanan ya. Kemudian actionnya adalah klik kanan, hide. Yes, berhasil ya. Sudah hilang gambar Lee Min Ho di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya, angka-angka nanti akan muncul di nomor 1 sampai 22 ini dari A sampai N. Nah,
O ini kita pakai sebagai keterangan dari gambar. Oleh karena itu kita tutupi dulu O ini, ya, kita tutupi selnya biar jadi pembeda dengan sel yang akan kita gunakan untuk menaruh angka. Kita blok saja yang O ya. Kemudian kita pilih home, kita pilih gambar tumpahan cat seperti ini atau tinta ya. Kita pilih warnanya boleh hitam, abu-abu, terserah teman-teman, putih dan lain sebagainya. Kalau saya pilih ini saja ya. Nah ini putih agak abu-abu sedikit. Kemudian selanjutnya kita pilih salah satu sel, kita tuliskan nama permainannya apa. Misalnya kita ketikkan di sel ini tebak gambar. Oke. Nah ini bisa kita taruh di tengah, center, kita buat sehingga lebih besar ya. Terus kita besarkan juga bisa hurufnya. Oke, selanjutnya di keterangan gambar ini kita akan membuat tanda panah spin up, spin down gitu ya, kayak buttonnya untuk bermain nanti. Caranya gimana? Caranya teman-teman, kalau teman-teman sudah ada tulisan developer, jadi ada tulisan developer di tabnya, jadi di show tabnya ada developer, ini bisa langsung klik developer. Tapi kalau tidak ada, kita aktifkan dulu. Caranya jika di Office 2016 atau di komputer teman-teman, lihat dulu kondisinya. Jika ada seperti ini, ada area kosong seperti ini, pojok kanan ada tanda panah, kita klik kanan di area yang kosong, klik kanan. Nah akan muncul dua pilihan, customize the ribbon atau collapse the ribbon. Kalau 2007 biasanya klik option populer gitu ya, terus pilih show tab developer. Nanti lihat di bawah ya, di komen caranya kalau yang office-nya 2007. Nah kemudian bagi yang office-nya muncul customize the ribbon seperti ini, kita klik customize the ribbon. Kemudian kita pilih developer. Nah kebetulan karena saya sudah aktif, dia tercentang. Kalau teman-teman biasanya kayak gini, kosong dulu, habis itu teman-teman centang developer, kemudian oke. Nah setelah itu akan muncul di tab teman-teman di sini ya, developer seperti ini. Kita klik, kita pilih insert. Sekali lagi muncul developer, kita klik, kita pilih insert. Dan kita pilih tombol yang ini, namanya spin button ya. Nah kita mau taruh di mana, di gambar di mana, misalnya di sini. Nah dia akan muncul seperti ini. Spin button sama spin spin button, yaitu spin up dan spin down. Oke. Sekarang selanjutnya teman-teman ikuti saya. Langkah selanjutnya adalah klik kanan di spin up ini, di spin button ini ya, klik kanan, akan ada format control. Jadi kita tulis format control. Nah disinilah kita akan memberikan nilai terhadap atau action terhadap spin button ini. Di sini ada current value, itu buat mau saja. Minimum value, jadi nilainya berapa dalam permainan ini. Mau saja kita mulai minimumnya ya. Maksimumnya adalah 100 saja. Jadi nanti angkanya akan terbuka ketika gambar ini akan terbuka seluruhnya ketika nilainya adalah 100. Kemudian incremental change ini bebas, jadi bisa nilainya 1. Kalau 1 nanti setiap jawaban benar bernilai 1, kotak akan terbuka 1 gitu ya. Kalau kita buat 3, 4, 5 dan seterusnya, ini terserah teman-teman mau permainannya cepat atau lambat, ini terserah teman-teman. Kalau kita buat ini nilainya 5 saja. Kemudian selling ini adalah tempat nanti kita menaruh perubahan angka dari permainan. Jadi kita pilih salah satu sel di sini, terserah mau yang mana. Misalnya saya pilih di sini, maka akan muncul $6 ini ya. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita uji apakah sudah berfungsi. Ini ya spinnya, kita lihat, kita klik. Nah, kita klik atas, nilainya bertambah 5. Ini buat center, di bold bisa ya. Kalau kita tambah lagi nilainya 10, nanti kotaknya akan terbuka setiap penambahan 5 gitu ya, setiap poin penambahan 5. Kalau turun, jadi sudah berfungsi ya. Oke,
Oke, sekarang kita akan membuat bagaimana angka-angka itu bisa muncul di area wajahnya Lee Min Ho ini. Caranya kita blok semuanya dari 1 sampai 22 ini, dari A sampai N. Kemudian kita beri angka secara acak dengan cara kita klik di sini, kemudian sama dengan kita ketik range, kita pilih range between. Nah, di sini akan muncul range between bottom. Jadi nilai angka berapa yang paling rendah? Kita buat angka 1. Kemudian topnya berapa? Misalnya 100 angkanya. Nah, pemisahannya perhatikan office-nya beda-beda. Kalau saya di sini diminta tanda titik koma. Kemudian nilai topnya 100. Jadi nanti range angkanya adalah 1 sampai 100. Kemudian kurung tutup dan jangan menekan enter ya teman-teman. Untuk memunculkan angka-angkanya kita harus menekan Ctrl Enter. Gimana caranya? Tekan di keyboard teman-teman Ctrl dan Enter secara bersamaan. Nah, akan muncul angka seperti ini. Angka-angka ini bisa berubah-ubah gitu ya kalau kita tekan F9. Jadi setelah muncul angka ini, coba teman-teman tekan keyboardnya F9, maka angkanya bisa berubah seperti ini. Kemudian kita akan memilih ciri khas dari Lee Min Ho. Lee Min Ho itu kan ciri khasnya ada di hidung ini ya, di hidungnya di angka 49. Ini terlalu cepat ditebak jika angkanya terlalu kecil. Jadi saya ganti angka 49 ini jadi 100. Nah, setiap penggantian angka yang lainnya akan ikut berubah. Kemudian satu lagi misalnya di bibir ini ya, 59 terlalu rendah, saya ganti 96. Nah, ini terserah teman-teman. Misalnya mau di matanya, terserah. Kita bisa mengatur angkanya. Di kemunculan angkanya biar tidak terlalu cepat ditebak oleh anak-anak. Misalnya matanya ini 54 terlalu mudah ya, saya buat 98 gitu ya. Maka dia akan berubah. Nah teman-teman, biar tidak terus bergeser angkanya, maka kita akan membuat angkanya ini tetap gitu ya. Kita blok sekarang angkanya, semua angkanya kita blok. Kemudian kita klik kanan, copy. Kemudian kita blok lagi. Kita klik kanan. Nah, pastenya itu paste value, yaitu paste 1, 2, 3 ini ya. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan wajah Lee Min Ho ini biar nanti bisa ditebak kira-kira siapa gitu ya. Caranya di blok lagi semuanya, kemudian kita pilih fill color ini. Nah, kita beri putih seperti ini, white backgroundnya, sehingga wajah Lee Min Ho sudah tidak ada di sini. Langkah selanjutnya kita akan mengaitkan angka-angka di tombol ini dengan spin buttonnya ya. Caranya adalah kita blok dulu semuanya, kemudian kita pilih conditional formatting, kemudian kita pilih new rule, new ya, rule baru. Kemudian kita pilih yang kedua ini, format only cell that contain. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Yang kita ubah adalah di between ini. Between ini kita ubah jadi less than or equal to. Kemudian kita klik yang ini, kita kaitkan dengan angka 5 ini, sehingga muncul dolar tadi ya. Kemudian kita klik format, kita pilih fill. Nah, kita setting dia no color, kemudian OK dan OK. Nah, ini sudah muncul beberapa kotak. Setiap penambahan 5 ini muncul ini sudah beberapa angka terbuka ya.
Jadi kalau saya buat ini optionnya 0, ini tertutup. Tapi kalau kita buat 5, dia akan terbuka sedikit demi sedikit. 10, 15, 20, 25, belum bisa ditebak ya. 30, nah itu hidungnya masih tertutup karena angkanya tinggi. Gitu ya. Nah sekarang permasalahan kita, tugas kita selanjutnya adalah menghilangkan angka ini sama menghilangkan garis-garisnya ya, garis-garis dari gambar itu. Caranya yang pertama kita menghilangkan garisnya dulu. Garis-garis ini kita hilangkan dengan cara kita view, kemudian grid lines. Di grid line-nya ini kita hilangkan centangnya, nah sehingga garis-garisnya udah hilang. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menghilangkan angkanya sekarang. Caranya adalah kita blok teman-teman semua ini sampai set terakhir gitu di end ya. Kemudian kita tekan Ctrl, terus angka 1 secara bersamaan. Jadi Ctrl 1. Kan muncul seperti ini. Kita pilih number, kemudian custom. Nah, kemudian kita pilih general ini, kita ganti general ini dengan tanda titik koma. Kemudian oke. Nah, ini angkanya sudah hilang ya. Jadi kalau oke, kalau 100 terbuka ini gambarnya Liminho. Kalau berkurang ternyata salah gitu ya, jawabnya akan tertutup seperti ini. Oke, berarti kita sudah bisa berhasil ya. Jadi setiap penamaan 5 dia akan terbuka sedikit demi sedikit. Inilah media permainan tebak gambar artis ya, yaitu Liminho 50. Jadi kalau anak-anak sudah dapat nilai 85, 95 dan 100 akan terbuka dan menebak nama artis Korea ini. Selanjutnya kita akan simpan hasil kerja kita ini. Kita simpan file, save as, kemudian kita mau simpan di mana gitu ya, browse, kita taruh di desktop. Nah, kita beri nama misalnya dengan kode terserah ya namanya. Saya kayak misalnya nomor kita adalah 1104, misalnya ini tugas yang kedua misalnya gitu ya, bebas. Simpan dalam bentuk Excel, kemudian kita save di desktop ya. Nah, setelah kita simpan di desktop, kita buka Google Drive. Jadi pengen nyimpannya di Google Drive, mau dikirim ke anak-anak gitu ya. Kita buka browser kita, kemudian kita buka Google Drive-nya ya. Di sini ada tanda ini. Kita pilih Google Drive kita. Pilih Google Drive kita. Nah, terus kan keluar seperti ini ya. Jadi ada folder, misalnya mau taruh di folder mana gitu ya. Misalnya kita buat folder baru, jadi saya ngajarinya bikin folder baru. Kita buat new, kita klik new, kemudian kita buat folder. Masih loading. Nah, kita namai foldernya misalnya tadi 1104 underscore, namanya siapa, misalnya Liminho gitu ya. Terus misalnya kita tulis di sini angka 1 atau 2, kita create. Nah, ini sudah ada folder 1104 Liminho ini ya. Kemudian kita klik folder ini.
Kemudian kita klik new, dan kita file upload. File upload, kita tadi naruh di desktop ya, ini ya, tadi 1104 nama filenya ya. Kemudian nah sudah ada di sini, kita taruh. Kemudian kita back. Nah di folder Liminho ini, kita klik kanan, kita klik ya. Nah akan muncul di sini ada pilihan get shareable link gitu ya. Jadi nanti biar linknya bisa dibaca atau dilihat oleh orang lain gitu. Jadi kita get shareable link. Nah ini kan off, nah kita on kan, jadi sudah hijau seperti ini, artinya linknya sudah bisa dibaca oleh orang lain atau dibaca bersama. Kemudian kita copy linknya, kemudian mau taruh di mana gitu ya, ditaruh di Word dan di mana terserah gitu ya. Atau kalau mau share boleh share folder ini ke siapa gitu juga boleh. Nah di sini share ke siapa, kemudian copy link, jadi kita dapatkan link copy-nya. Kemudian kita coba pastekan. Kita paste di sini. Nah, ini dia linknya sudah berwarna biru ya. Ini link drive-nya kita. Dan ini bisa dikirim ke WA atau ditaruh di Google Form, itu juga bisa. Baiklah teman-teman, itulah tutorial bagaimana cara membuat permainan sederhana tebak gambar menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas sehingga lebih menyenangkan dan mengasyikkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman yang ingin membuat media tapi tidak menggunakan aplikasi yang ribet gitu ya, hanya kita memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel ini sendiri. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya juga baru belajar. Kita sama-sama belajar. Semoga tutorial kali ini menjadi pencerahan bagi teman-teman yang ingin membuat media pembelajaran sederhana. Jangan lupa like-nya, komen, share, dan subscribe-nya supaya video ini lebih bermanfaat lagi untuk orang lain dan halayak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.